Waktu kita turun di Aceh, pada saat terjadi tsunami, FPI turun nggak tanggung-tanggung, 1.000 anggota FPI Laskar dari berbagai provinsi. Dan ditambah 300 relawan dari anak-anak Aceh sendiri. Evakuasi mayat ketika itu ada hampir total mayat itu kurang lebih berdasarkan laporan-laporan resmi dari pemerintah lebih dari 130.000 mayat. Tapi yang diurus oleh FPI itu kurang lebih 100.000 mayat. Pada di momen itu kalau nggak salah konflik di Aceh masih ya? Masih. Jadi saat itu kita punya pengalaman di Long ya. Nah, Long itu daerah memang yang ditengarai banyak aktivis GAM ketika itu. Karena kan daerahnya pebukitan, ada bukit-bukit, gunung-gunung. Jadi tentara nggak mau masuk ke Long. Karena kalau tentara masuk ke Long untuk ngumpulin mayat, mereka bisa menjadi korban sniper-snipernya GAM. Sementara saudara-saudara kita dari GAM ini, mereka juga nggak berani turun untuk ngumpulin mayat. Karena kalau mereka turun nanti disergap TNI. Nah, kan yang di bawah ini yang mati banyak keluarga mereka juga, kerabat mereka. Mereka turun takut disergap TNI. TNI juga mau evakuasi takut ditembakin GAM. Setelah selesai semua mayat udah rapi kerja, GAM turun perwakilannya. Salaman, ngucapin terima kasih. No problem, enggak, mereka enggak nembakin kita. Ana mengambil inisiatif ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Di situ kita minta supaya stop konflik senjata. Kita sampaikan dengan tegas, kita minta tolong stop itu yang namanya kontak senjata. Nah, setelah itu ada pembicaraan entah bagaimana. Saat itu juga kan masih ada perundingan Helsinki kan masih berjalan. Nah, akhirnya alhamdulillah kontak senjata di stop. Bahkan ada beberapa pemuda GAM datang ke tenda kita melamar diri untuk jadi relawan. Masya Allah. Nah, jadi kemanusiaan itu indah. Itulah sebabnya waktu kita turun di Aceh pada saat terjadi tsunami, FPI turun nggak tanggung-tanggung, 1.000 anggota FPI Laskar dari berbagai provinsi. Dari dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa Timur, Tengah, Barat, kemudian juga dari Palembang, dari mana-mana. Semua kita bawa ke Aceh, 1.000. Dan ditambah 300 relawan dari anak-anak Aceh sendiri. Itu evakuasi berapa mayat yang menjadi? Evakuasi mayat ketika itu ada hampir total mayat itu kurang lebih berdasarkan laporan-laporan resmi dari pemerintah lebih dari 130.000 mayat. Tapi yang diurus oleh FPI itu kurang lebih 100.000 mayat. Karena saat itu kelompok-kelompok kemanusiaan jarang mau ikut evakuasi. Mereka membantu, mereka bikin dapur umum, mereka bikin tempat berobat gratis, mereka bikin tenda ini itu. Tapi untuk menyentuh mayat ini nggak semua mau melakukan. Minggu pertama hampir semua ikut mengevakuasi mayat karena mayat kan masih utuh. Tapi begitu masuk 2 minggu, mulai busuk, udah mulai busuk, udah mulai bau, apalagi udah mulai sebulan, apalagi 2 bulan. Kadang-kadang kita pegang tangannya putus, lepas. Nah, di saat-saat itu mulai mundur itu organisasi-organisasi komunitas yang evakuasi mayat banyak yang mundur. Nah, paling-paling yang nggak mundur ya FPI. Kemudian tentara dari Angkatan Laut maupun Angkatan Darat itu juga ada melakukan evakuasi. Kalau yang lain-lain kebanyakan mereka mundur. Apalagi yang dari luar negeri, dari hari kedua ketiga udah mundur. Lihat pemandangan ribuan mayat kiamat gitu ya. Bertumpuk di situ, udah mundur. Apalagi setelah 1 minggu tsunami itu beredar isu, awas jangan sentuh mayat. Mayat ini ada virusnya. Disebarluaskan itu. Nah, lebih banyak lagi yang mundur. Makanya 1.000 kita punya laskar kita kumpulkan di masjid waktu itu depan makam Taman Pahlawan yang ada di Banda Aceh. Itu kita bahas. Nah, karena ini kan goyang juga kalau dibilang virus. Goyang kalau dibilang virus. Nah, kalau laskar kita goyang semua, habis sholat subuh kita berikan support. Jadi kita katakan ingat ya bahwa virus itu makhluk Allah. Yang mengatur virus itu nyebar atau tidak nyebar itu Allah. Yang menentukan virus itu kena sama kita atau tidak itu juga Allah. Jangan terpengaruh dengan isu ini. Isu ini belum ada pembuktiannya. 1. Kedua,
Yang penting kalian pada saat evakuasi mayat ikuti prosedur, pakai sarung tangan, ya kan, pakai masker, kan kita ada prosedurnya. Ada sepatu yang kita pakai, bagaimana cara ngambilnya, masukin ke kantong mayatnya, kemudian pulang dari sana kita udah sediakan tempat untuk mandi, untuk membersihkan diri dari kuman dan lain sebagainya. Ikuti aja prosedur. Dengan kita berikan begitu, anak-anak kita nggak ada yang mundur satupun juga. Itu pada di momen itu kalau nggak salah konflik di Aceh masih ya? Masih. Jadi saat itu kita punya pengalaman di Long ya. Nah, Long itu daerah memang yang ditengarai banyak aktivis GAM ketika itu, karena kan daerahnya pebukitan, ada bukit-bukit, gunung-gunung. Jadi tentara nggak mau masuk ke Long. Karena kalau tentara masuk ke Long untuk ngumpulin mayat, mereka bisa menjadi korban snipernya GAM. Jadi itu bahaya berarti dong. Itu memang daerah daerah yang tidak direkomendasikan. Nggak ada ormas-ormas yang berani masuk ke sana dan dilarang oleh TNI. Sementara saudara-saudara kita dari GAM ini, mereka juga nggak berani turun untuk ngumpulin mayat. Karena kalau mereka turun nanti disergap TNI. Sama-sama tuh. Nah, jadi yang ini nggak bisa turun. Padahal kan yang di bawah ini yang mati banyak keluarga mereka juga, kerabat mereka. Mereka turun takut disergap TNI. TNI juga mau evakuasi takut ditembakin GAM. Disitulah FPI berperan. Jadi kita maju, kita nggak ada Pangdam ketika itu. Kita bilang kita minta izin, kita mau kirim 500 laskar untuk evakuasi mayat di Long. Karena di Long itu ada pabrik semen atau apa gitu di pinggir laut. Itu bisa ada 5.000 lebih. 5.000 jenazah. Buruh yang kerjanya mati di situ. Nggak ada yang selamat satupun juga. Di pabrik itu. Ada 5.000-an jenazah. Nah, jadi kita minta, tadinya TNI nggak ngizinin. Ya, tapi kita bilang ini mayat mau diapain? Kita bilang kita nggak tanggung jawab. Kalau Anda jadi korban GAM, saya yakin GAM nggak bakal nembakin kita. Nah, akhirnya diizinkan. Nggak ada masalah. Nggak ada masuk, kita kerja dengan gerak cepat. Kenapa biasanya kita ngirim cuman di sana 10 laskar, sini 10 kali ini yang kita kirim nggak tanggung-tanggung 500. Karena banyak dan kita mau kerja cepat. Nah, akhirnya kita kerja. Kita kerjakan itu semua. Cuman yang di situ banyak mayat yang kita nggak bawa ke pemakaman massal. Kenapa itu? Jadi kita makamkan langsung di situ. Di selain pemakaman massal, di Long itu ada pemakaman juga. Langsung dimakamkan di situ. Jadi dimakamkan secara hormat ya. Singkat cerita, setelah selesai semua mayat udah rapi kerja, GAM turun perwakilannya. Salaman, ngucapin terima kasih. No problem, mereka enggak nembakin kita. Kemudian mereka naik lagi, masuk. Nah, begitu kita keluar pun juga disambut oleh tentara TNI. Nah, dari situlah akhirnya Ana mengambil inisiatif ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, kita ceramah, semua komponen hadir. Di situ kita minta supaya stop konflik senjata. Pada saat itu masih ada Paramizar yang jadi komandannya. Paramizar jadi komandan dan beliau juga bawa pasukan. Sempat terjadi kontak senjata dengan GAM. Agar kita minta tolong TNI jangan lagi melakukan operasi militer. Dan kita minta juga GAM jangan lagi bawa senjata. Ini kita di sini ingin evakuasi mayat, kerja kemanusiaan. Kita merasa tidak aman dan tidak nyaman kalau ada konflik senjata. Itu kita sampaikan. Kita sampaikan dengan tegas. Kita minta tolong stop itu yang namanya kontak senjata. Nah, setelah itu ada pembicaraan entah bagaimana. Saat itu juga kan masih ada perundingan Helsinki kan masih berjalan. Nah, akhirnya alhamdulillah kontak senjata di stop. GAM tidak ada yang melakukan kontak senjata, dari TNI juga stop. Bahkan ada beberapa pemuda GAM datang ke tenda kita melamar diri untuk jadi relawan. Masya Allah. Ya, kita terima. Kita buat tenda sendiri. Mereka ikut ngebantu untuk evakuasi. Nah, jadi kemanusiaan itu indah. Masya Allah. Iya, jadi bisa menyatukan semua, bisa menyetop kontak senjata yang ada. Nah, itu waktu di akhir. Yang begini nggak masuk TV, nggak masuk media. Makanya. Saya dapat infonya doang, tapi saya nggak terpapar, nggak semua orang bisa terpapar hal ini gitu ya.